Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pensiunan yang suka menganggur, salam sehat untuk yang junior dan bapak-bapak yang senior. Salam hormat dari kami. Hari ini saya akan review anggur Everest yang kemarin saya gregetan. Jadi ada komentar banyak dari viewer bahwa anggur Everest ini ya memang susah, orang nggak ada daunnya gitu. Memang sekarang sudah nggak ada daunnya, tapi 10 hari yang lalu atau seminggu sebelum saya bikin video, daunnya banyak. Bahkan yang 3 ini sudah 12 daun sampai di atas, tiga-tiganya. Ini juga sudah 12 daun. Kalau nggak 12 daun, bagaimana batangnya bisa sebesar ini? Lalu yang paling ujung sana, ini sudah sangat tinggi sekali. Kalau nggak tinggi, nggak besar, nggak vigor, ya nggak mungkin segede ini. Ini karena saya potong sudah sampai di atas ini, 12 daun sudah sampai sini. Dia lebih vigor dari yang lain karena tempatnya memang agak sejuk, jadi dia batang ruasnya panjang-panjang. Saya lihat lagi yang ujung sini, ini juga sudah 12 daun ke atas. Kalau nggak 12 daun, nggak vigor, nggak mungkin batangnya segede ini. Ini juga sangat vigor sekali, bahkan sampai di atas ini 12 daun itu sampai di sini, sampai di ujung sini, ya tinggi. Nah kalau nggak vigor, nggak mungkin dia itu hampir segede pensil nih. Secara logika nggak mungkin dia bisa batangnya segede ini kalau nggak ada daunnya. Memang 1 minggu sebelum itu saya nggak melakukan video ya, ini sudah segede pensil dan udah tua ya, umurnya sudah 5 bulan. Dengan adanya tanda-tanda sekarang ini dengan senjata ini ya, dia ternyata menunjukkan kepatuhannya terhadap metode Isokuiki 100 dompol, mulai menunjukkan kepatuhannya dengan menumbuhkan satu. Sebelahnya juga sudah mulai agak menyonyo. Dari atas nih paling ujung sudah menyonyo nih, ya. Dia sudah satunya lagi sebelahnya sudah ke sana. Ini di sini belum ya. Belum kering, soalnya udah kering kayaknya nih. Terus di sini juga belum kering. Nah, kalau ini memang sudah duluan yang 3 itu ya, 3 itu ya, ini juga sudah. Terus ini juga sudah menunjukkan tanda-tanda mau tumbuh, mau patuh. Ini patuh terhadap metode Isokuiki 100 dompol. Ini juga agak kering ini ya. Terus ini sudah ada tanda-tanda dia mau patuh nih ya. Terus ini sudah mulai patuh, sudah sprut. Jadi yang sprut sudah ada 2 ya, 2. Terus ini memang sudah yang pertama. Jadi ini udah 12 daun, udah tinggi. Nah, terus ini ya ada tanda-tanda kepatuhan terhadap metode. Nah, yang ini sudah sprut ya, sudah pecah tunas ya. Ini terus di sini sudah nggak ada. Ini juga. Jadi setelah kita evaluasi, dia sudah mulai ada tanda-tanda untuk patuh terhadap metode Isokuiki 100. Nah sekarang gini, kalau dia mau patuh, dia harus ikut aturan kita bahwa harus menumbuhkan single gordon. Oke lah, ini kita anggap nggak ada dulu. Kita benahin yang sini. Kita hitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ya, tanda 25. Ini sebagai dapur umum atau tersier 0, oke? Dapur umum atau tersier 0. Nah, selanjutnya kita benahi, sudah saya tandain dia harus tumbuh di sini, tapi berhubung tidak ada, nanti bisa digantikan di tempat lain. Sudah tandain warnanya adalah putih, tanda dia menyerah ya, putih ya. Oke. Nah, kalau sudah mengikuti metode kita, dia harus jadi dapur umum, oke? Tersier 0, 1, 0,
kosong. Hidup, mati, mati. Ini hidup. Nah, karena ini hidup itu dia di bawah karena tekukan lama, maka kita gantikan di depannya ini. Oke. Nomor 25, dapur umum pertama ini ya, dapur umum pertama itu adalah tersier 0. Kalau tersier 0 berarti dia hidup. Oke, dia sudah hidup ya. Lalu untuk lanjutan sekundernya hidup, mati, mati. Oke. Mati, mati. Ini harus mati sebenarnya ya. Ini harus mati. Yang ini. Hidup. Nah, ini hidup tapi sudah nggak ada. Nih. Nggak ada. Nah, karena ini adalah sebelah kiri, kita gantikan ini yang di belakang ini. Oke. Jadi ini hidup. Hidup, mati, mati. Karena ini harusnya mati ya. Harusnya mati, maka kita matikan. Ya, ini kita matikan. Oke. Nih. Atau ini adalah pengganti ya. Dijadikan pengganti untuk dapur umum. Bisa. Tetapi ini jangan dijadikan tersier nanti. Ya, jangan dijadikan menjadi tersier. Tapi untuk sementara semuanya ini akan kita riset. Semua kita riset. Nah, cara riset adalah mensisakan hanya satu tunas paling bawah. Ya, ini. Jadi kita riset. Selain dapur umum, kita harus konsisten kita riset semua. Kita nolkan. Jadi saya sering mengatakan riset. Nah, inilah kita praktekkan bahwa kita mau riset. Ini, ya, ini hidup, mati, mati. Hidup, tapi kita gantiin ini. Ini hidup, mati, mati. Ini kita riset, ya. Kita riset, jadi kita lihat ya lebih dekat. Oke, riset itu hanya disisakan satu yang paling ujung yang dianggap ini nggak ada, tapi sebetulnya itu ada. Oke, ini ya, jadi kelihatan. Oke, Bismillah, 1, 2, 3. Oke, inilah riset. Jadi disisakan tunas paling bonggol sekali satu, namanya riset. Ini berikutnya ya, sudah ini kita riset lagi. Nih. Ya, nih kita riset. Ya, menyisakan satu tunas paling bawah yang sebetulnya nggak kelihatan, sepertinya nggak ada. Ya, ini. Ya, mana? Kita jelasin dulu. Oke. Ya. Oke, ini kita riset, ya kita potong paling bonggol, sisakan. Ini namanya riset itu seperti ini rulingnya. Ya. Padahal riset ini adalah dilakukan itu kalau bat sudah merasa besar. Ya, ini nah. Oke. Lanjut. Ya. Sini. Ini mati ya, ini hidup toh, mati, hidup. Tapi ini nanti mudah-mudahan tumbuh. Tapi belum ada tanda-tanda tuh. Udah jebol soalnya, udah kering kayaknya. Hidup, mati, hidup. Ini juga sepertinya kering. Tapi mudah-mudahan nanti dengan metode isogogi jadi hidup. Hidup, mati, ini hidup. Nah, ini ya tunasnya. Ini rusak tunasnya, ini di bonggol ini. Kita gantikan yang tunas yang ini. Ya. Jadi ini kita sudah potong di sini. Bismillah. Oke. Ya. Terus naik ke atas. Ya, ini hidup, mati. Nah, ini hidup, tapi karena nggak ada yang sini, maka kita pindahkan ke belakang. Ini hidup, mati, hidup. Ya, ini karena harusnya lurus, tapi karena tempatnya nggak memungkinkan, dia ke atas. Oke, kita lanjut ke sebelah kanan.
Ini sudah kita hitung 25 juga sampai di sini. Sebelah kanan ini juga akan kita lakukan reset dari ujung, ya, dari ujung. Oke, ya. Oke. Di sini kelihatannya cuma satu, padahal nanti di pangkalnya sana itu ada. Jadi kita reset di sini, ya. Kita reset nih. Ya. Di sini sebenarnya itu kelihatannya cuma satu itu, padahal di pangkalnya sana ada. Jadi tetap kita reset di sini karena paling ujung itu adalah fatal, ngambil terus nutrisi terbanyak. Ya, ini kita reset. Bismillah. Oke, ya. Oke. Nggak usah takut, nanti akan tumbuh. Ini juga kita harus reset, dinolkan di sini. Bismillah. Oke. Lanjut ke sana. Yang ada ini, ya. Ini juga kita reset. Lihat ya. Ya. Bismillah. Oke, kita lanjut. Ini nggak perlu di reset dulu, ya. Nanti kecuali kalau dia nggak mau berbagi dengan yang lain, nanti kita adakan riset sampai kedua kali. Termasuk ini pun juga nanti kalau nggak mau berbagi dengan temennya ini, nggak ditumbuhin, kita riset yang kedua kali. Oke, jadi kita mulai dengan aturan 100, 100, artinya hidup mati mati. Ya, mulai dari sini. Hidup mati mati, hidup mati mati, hidup, ini sudah hidup, mati mati, hidup, kelihatannya sudah agak hijau ya, seger, mati mati, hidup mati mati, hidup mati mati. Nah, ini harusnya mati kan, tapi untuk menggantikan yang ini hidup, nih hidup ya, hidup mati mati. Nah, hidupnya ini karena nggak ada, dia udah hilang, digantikan dari sini ya, dari sini pindah ke sini. Oke, hidup mati mati. Nah, ini nanti menggantiin yang di depan sana. Ini harusnya mati kan, ini hidup, tetapi hidupnya ini nggak ada ini ya, kan nggak ada. Kalau nggak ada, kita digantiin dari depannya boleh. Jadi ini hidup, ini untuk mengganti ini nih. Jadi ini hidup, hidup mati mati ya. Nah, yang tadi ini menggantiin yang ada di sini. Oke, jadi sekarang ini kita sudah mempunyai warga baru Everest yang mengikuti metode Isokuiki 100. Jadi kita terima dengan baik dengan segala kekurangannya. Nanti akan kami update hasilnya. Tetapi ini nanti juga mungkin hasilnya itu nggak nyampe 100%. Mungkin ada 1 atau 2 yang nggak tumbuh. Nanti kita lakukan riset lagi. Sebenarnya adalah begini. Kami metode Isokuiki 100 hanya mengendaki tumbuhnya tunas-tunas bat itu seperti ini. Hidup mati mati, hidup mati mati. Jadi hidup mati mati, hidup mati mati, hidup mati, dan kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri, seperti itu. Sebenarnya metode Isokuiki hanyalah menghendaki tumbuhnya tunas-tunas bat itu secara teratur. Teratur itu ya kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri, karena kita efisiensi terhadap nutrisi ya. Jadi karena kita efisiensi terhadap nutrisi, kita membaginya kanan kiri, dan membaginya adalah 3 ruas tumbuh, 3 ruas ini tumbuh, 3 ruas tumbuh, 3 ruas tumbuh, 3 ruas tumbuh, atau 100 100 100 100 100, itulah metode Isokuiki 100. Baik rekan-rekan, terima kasih untuk update warga baru yaitu Everest. Nanti kita update lagi hasilnya seperti apa. Nanti kita lakukan riset yang kedua kali sampai nanti sempurna seperti teman-temannya Jupiter dan yang lain-lain.
Baik, terima kasih para pensiunan yang suka menganggur. Selamat beraktivitas. Selamat siang.